Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, pukul 19:32 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda kembali bisa mengikuti dialog interaktif Rumah Tahan Gempa kerjasama Kemitraan Indonesia Australia bersama rekan Yudi Yudhistira. Baik, sudah mendengar, selamat malam semuanya dan selamat mengikuti dialog interaktif berikut ini. RRI, Radio Publik Milik Bangsa. Onde, gempa lagi. Cobaan apa lagi ini? Anda perlu heran, kita ini manusia berdosa. Jangan menghukum diri sendiri, Pak. Kita harus paham, kita berada di daerah rawan gempa. Karena itulah kita harus siap sejak dini. Siap bagaimana? Gempa tidak bisa diduga kapan datangnya. Saya takut membangun kembali. Takut ada gempa yang lebih besar lagi. Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu. Dan teknik pembangunannya mesti teruji. Ingat, bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pekerjaan Umum terdekat. Saya Yayang Senur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kemitraan Australia Indonesia. Gempa yang terjadi 30 September 2009 telah menimbulkan traumatik bagi kita yang terkena dampaknya. Namun, kita harus bangkit dan bangkit kembali, menata hidup untuk masa depan. Salah satunya adalah bagaimana caranya membangun rumah yang ramah dan aman gempa. Semuanya dapat terjawab dalam acara dialog interaktif Rumah Aman Gempa di Pro 1 RRI Padang pada hari Kamis minggu pertama dan hari Kamis minggu ketiga tiap bulan jam 19.30 sampai jam 20.30 WIB. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan Anda berinteraksi dan bertanya langsung dengan narasumber yang berpengalaman di bidang konstruksi bangunan melalui 0751 812 878. Mari bangkit kembali bersama Rumah Aman Gempa.
radio publik milik bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Kembali kita bertemu dalam acara dialog interaktif Rumah Aman Gempa. Dan acara ini adalah kerjasama kemitraan Australia Indonesia, AIFDR, BNPB, Pemprov Sumbar, Pusat Studi Bencana UNAN, dan Yayasan IDEP. Bersama saya Yudi Yudhistira hingga lebih kurang 60 menit ke depan. Saya akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber di kesempatan malam hari ini yang telah hadir dalam acara ini. Dan topik kita adalah perbaikan dan perkuatan bangunan rusak akibat gempa, baik rumah masyarakat maupun gedung-gedung bertingkat. Telah hadir narasumber saya di kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Teddy Bun. Beliau adalah pakar konstruksi senior yang berpengalaman puluhan tahun di bidang rumah aman gempa. Dan untuk Anda ketahui juga, bangunan yang pernah beliau bangun diantaranya adalah gedung MPR DPR dan juga gedung Jakarta Convention Center. Kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Teddy. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, sehat-sehat ya Pak ya? Sehat, terima kasih. Iya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Insinyur Nasral. Beliau pimpinan pelaksana teknis Rehab Rekon bidang perumahan Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, sehat ya Pak Nas ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik saudara, nanti kita akan terima Anda semuanya pendengar setia Pro 1 dari Padang di line telepon 812878, khususnya mungkin bagi Anda yang sangat ingin tahu bagaimana perkuatan, apa maksud dari perkuatan bangunan rusak akibat gempa ini. Namun sebelumnya Anda tahan dulu telepon Anda, kita akan berbincang sejenak dengan narasumber kita yang telah hadir ini. Baik, saya pertama ke Pak Teddy ini dulu. Pak Teddy, bagaimana sih kalau kita itu bisa mengenali kerusakan bangunan akibat gempa? Karena kan kalau gempa, bangunan rusak, kita apakah retak itu sudah dibilang rusak, lantai terban itu dibilang rusak. Nah sebenarnya klasifikasi rusak itu sendiri bagaimana itu? Begini, memang betul itu rusak akibat gempa itu banyak sekali macamnya. Oleh karena itulah kita biasanya membuat kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Iya. Nah, yang selama ini agak keliru itu definisi ketentuan apa sih ringan, apa sih sedang, apa sih berat, itu yang belum dibakukan. Iya. Sehingga kalau misalnya saja mahasiswa dikirim untuk survei, dia lihat retak sedikit dia bilang wah rusak berat. Iya. Terus lihat tembok ada yang roboh sedikit dia bilang ini ambruk gedungnya. Ya jadi itu makanya kita harus membakukan gitu loh. Apa sih rusak ringan, apa rusak sedang, apa rusak berat. Nah, dapat saya katakan rusak ringan misalnya saja kalau tembok retak-retak, terus plesterannya tuh terkelupas, ya jadi plafonnya mungkin sebagian jatuh, itu rusak ringan. Rusak sedang misalnya saja